Shalom Bapak Ibu GKBI yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online di rumah kita masing-masing. Meskipun kita masih dalam kondisi yang mengharuskan kita menjaga jarak satu sama lain dengan sesama kita secara fisik. Tetapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sangat dekat dengan kita. Kita tidak perlu menjauh, malah sebaliknya, kita harus semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita dapat bersaat teduh sejenak. Minta pimpinan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sepanjang ibadah kami. Biarlah Tuhan mau menolong. Tuhan yang mempersiapkan hati kami. Bapa di dalam surga, kami datang kembali ke hadirat Tuhan. Kami hendak memuji Tuhan dan kami hendak mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami agar kami dapat memuji dengan hati yang sungguh-sungguh dan dapat menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian-pujian. Dan biarlah pujian kami juga dapat berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang menjadi damai dalam hati kita. Hanya bagi Allah yang maha tinggi, Raja segala raja, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia. Pengharapan yang pimpinku
Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Mazmur 47 ayat yang ke-1 dan sampai yang ke-3. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang besar, Raja yang maha tinggi. Namun Dia adalah Allah yang tetap dekat dengan kita. Allah yang mengajarkan kepada kita tentang kasih melalui hukum Tuhan yang terambil dari Roma 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berkata, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari kita siapkan hati kita, biarlah Tuhan mau yang sudah mengampuni dosa kita, meskipun kita jatuh ke dalam dosa. Biarlah kita mau mengintrospeksi diri kita, kesalahan kita seminggu, sebulan, dan setahun, dan selama ini, selama hidup kita. Kita mau menyanyikan sebuah pujian. Dengan apa kan ku balas Tuhan semua kebaikan. Bapa yang mulia,
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan selalu setia. Kami bersyukur Engkau mengukir nama kami dalam rancangan-Mu Tuhan, menyelamatkan hidup kami. Engkau mengasihi kami meskipun kami seringkali mengecewakan-Mu. Engkau mengampuni kami meskipun kami seringkali jatuh berkali-kali ke dalam dosa. Tuhan, dengan apa kami dapat membalas seluruh kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami mau bersandar, kami mau menyembah Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan dalam menjalani hari-hari yang mungkin jahat ya Tuhan di dunia ini. Dengan iman kami mau tetap berjalan bersama Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Setelah pengampunan dosa yang telah kita terima, mari kita membacakan berita anugerah yang terambil di dalam Mazmur 32, ayat yang pertama, kedua, dan yang kelima. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku. Dan petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari Roma 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Bunyi firman Tuhan yaitu, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana, supaya kita jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin, puji Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kita melalui pembacaan ayat firman Tuhan untuk kita senantiasa menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah sepenuhnya milik Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita juga. Kita mau biarlah Tuhan yang berbicara pada hari ini melalui firman kebenaran. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama-sama pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup sebagai orang berhikmat. Tapi sebelum kita memulai, marilah kita meminta kepada Tuhan karunia-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa yang penuh kasih karena sampai hari ini kami terus-menerus merasakan anugerah Tuhan. Kami melihat terus penyertaan-Mu hari demi hari kepada kami ya Tuhan. Dan jika hari ini pun kami masih bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan, beribadah bersama dengan keluarga kami, itu pun kami rasakan sebagai anugerah-Mu. Dan di dalam kesempatan ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kami mau hidup sebagai orang berhikmat. Untuk itu kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang membukakan hati kami, Tuhan yang melembutkan hati kami. Agar biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bisa kami renungkan, bisa kami pahami. Bukan hanya untuk menambahkan pengetahuan dan pemahaman, tapi kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami ya Tuhan, agar firman ini bisa bertumbuh dan menjadi semakin kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami serahkan perenungan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Bapak Ibu, zaman sekarang itu adalah zaman di mana mudah sekali untuk belajar segala sesuatu. Karena teknologi itu sangat menolong kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tidak heran, sejak masa stay at home, beberapa di antara kita pun pasti, saya yakin, pasti tiba-tiba memiliki skill baru. Ada yang tadinya tidak mengerti cara syuting, sejak pandemi akhirnya bisa syuting dan juga mengerti bagaimana editing. Ada yang tadinya tidak pernah bercocok tanam, tapi sekarang akhirnya mengerti bagaimana cara menanam ini dan itu. Belajar dari mana? Kemungkinan besar belajar dari internet. Di awal-awal masa stay at home, saya dan mami saya itu sering sekali cari-cari resep masakan di YouTube, Bapak Ibu. Kita catat bahan apa aja yang dibutuhkan, kita perhatikan langkah-langkah membuatnya, dan kita coba. Jadi mulai dari kopi dalgona, kentang keju, sampai ke minuman stroberi ala-ala Korea, semua kita coba. Seakan-akan kami ini adalah produk dari Corona Got Talent. Karena yang tadinya tidak pernah ke dapur, saya tidak pernah ke dapur, sekarang tiba-tiba ikut-ikutan mami ke dapur untuk masak hal-hal yang unik. Dan saya rasa Bapak Ibu juga mengalami hal yang serupa, Bapak Ibu. Ini baru salah satu contoh di mana untuk belajar sesuatu, kita gampang, tinggal cari di internet. Contoh lainnya, mau belajar potong rambut, ada tutorialnya di YouTube. Bahkan ada aplikasi yang mengajarkan bagaimana bisa belajar bahasa asing, tidak perlu lagi menggunakan guru. Bagaimana belajar main musik. Ada juga aplikasi yang ajarin langkah-langkah untuk berolahraga. Jadi di masa ini segala sesuatu bisa dengan cepat, bisa dengan mudah kita temukan. Boleh dibilang kita bisa jadi banyak tahu di masa-masa ini karena teknologi masa kini, Bapak Ibu. Tetapi fakta pun juga menunjukkan bahwa banyak pengetahuan, banyak mengerti, sepintar apapun kita, tidak otomatis membuat kita menjadi pandai dalam memilih pilihan-pilihan hidup. Tidak otomatis membuat setiap pilihan-pilihan hidup kita itu adalah pilihan-pilihan yang terbaik. Anak kecil sepintar apapun juga, loncat beberapa kelas saking pintarnya sekalipun, tetap butuh orang tuanya untuk memutuskan keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Waktu saya kecil, Bapak Ibu, saya suka koleksi komik atau cerita bergambar tentang orang-orang hebat di dunia. Mungkin kalau yang seumuran saya tahu, kita punya koleksian tentang kisah orang-orang hebat. Jadi ada kisah orang-orang besar yang kemudian dituliskan di dalam cerita bergambar. Dan kalau saya tidak salah ingat, Bapak Ibu, jadi saya membaca ada sebuah kisah di dalam kisah Isaac Newton, seorang ilmuwan yang begitu pandai dan namanya begitu besar. Jadi Newton itu pernah meminta kepada seorang tukang untuk membuatkan lubang di pintunya, supaya kucing-kucingnya bisa masuk. Jadi Newton ini bilang kepada tukang itu, tolong buatkan 2 lubang. Lubang yang besar untuk si kucing besar, sedangkan lubang yang kecil untuk si kucing kecil. Lalu tukang itu berkata, kenapa harus dibuatkan 2? Bukankah si kucing kecil bisa masuk melalui lubang yang besar?
Jadi nggak perlu buat 2 lubang, karena yang kecil bisa masuk melalui lubang yang besar. Nah Bapak Ibu, kisah ini menggelitik bagi saya. Karena seorang yang begitu pandai dikoreksi oleh seorang tukang yang biasa-biasa saja. Tetapi hal ini pun juga mengingatkan kepada saya bahwa menjadi pandai, memiliki banyak pengetahuan, tidak otomatis membuat setiap keputusan hidup kita itu tepat. Di dalam hal pengetahuan, mungkin anak Bapak Ibu lebih pintar daripada Bapak Ibu. Tetapi bukankah ketika mereka menghadapi kendala, mereka akan datang dan bertanya kepada Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Apa itu? Hikmat. Pengetahuan, kepintaran itu penting. Kita harus mendidik anak-anak kita untuk sekolah yang benar, rajin belajar, banyak baca, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pintar dan banyak pengetahuan. Tetapi jangan lupa, hal itu tidak cukup. Karena untuk menjadi seorang yang dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam hidupnya, dia membutuhkan hikmat Tuhan, Bapak Ibu. Amsal 3 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Dan Amsal 24 berkata, anakku makanlah madu sebab itu baik. Dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Dengan kata lain, Raja Salomo sebagai penulis dari Amsal ini mengajarkan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang berhikmat. Karena mereka memiliki harapan bagi masa depannya. Raja Salomo tidak bilang orang yang berbahagia adalah orang yang kuliah S3 di luar negeri. Raja Salomo tidak bilang orang yang memiliki harapan di masa depannya adalah orang-orang yang banyak tahu. Tetapi Salomo katakan orang yang berbahagia, orang yang memiliki harapan di masa depan adalah orang yang berhikmat. Jadi sekarang mari bersama-sama kita mengkaji siapa atau apa ciri-ciri orang yang dikatakan berhikmat. Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya ulangi sekali lagi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini, terbayang di dalam pikiran saya, ini adalah menggambarkan orang-orang Farisi. Mereka tahu firman, begitu pandai akan firman, tetapi bodoh. Nah Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa bodoh di dalam Alkitab itu bukan dia artinya kurang pandai atau kurang pendidikan. Tetapi orang bodoh di dalam Alkitab itu adalah orang yang terpisah dari Allah. Orang yang tidak bisa mengaplikasikan prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya sendiri. Itu adalah orang bodoh yang digambarkan di dalam Alkitab. Sehingga kita menjadi mengerti bahwa orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat itu adalah orang yang tahu bagaimana caranya menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Atau bagaimana dia mengambil keputusan-keputusan berdasarkan takut akan Tuhan di dalam situasi-situasi yang dia hadapi. Bapak Ibu J.I. Packer atau dia adalah seorang penulis Kristen mengatakan hikmat itu seperti orang yang sedang mengendarai mobil. Dia tahu kapan harus cepat, dia tahu kapan harus lambat. Dia tahu kapan harus menghindari lubang. Jadi dia tahu kapan harus injak gas dan dia tahu kapan harus angkat gas atau mengerem. Dia tahu kapan harus menerapkan sesuatu, menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kondisi yang tepat yang sedang dia hadapi di dalam kehidupannya. Nah, orang bodoh itu seperti lawannya. Jadi kalau ketemu lubang, gas terus. Kalau mobil di depan sudah mulai pelan, gas terus, hajar terus. Sampai akhirnya menyerempet. Orang bodoh adalah orang yang hidup tanpa mengakui Tuhan yang mengatur kehidupan dia. Jadi bisa saja dia secara hati dia tahu Tuhan itu ada, tetapi di dalam setiap keputusan-keputusan hidupnya, di dalam cara dia hidup, di dalam pengambilan keputusan-keputusannya, dia tidak menyertakan Tuhan. Orang yang bodoh ini menganggap dirinya yang memiliki kontrol terhadap hidupnya. Dan salah satu ciri orang bodoh itu adalah orang yang mencemooh dosa. Orang bodoh merasa dirinya itu orang yang baik, orang yang benar, orang yang layak hidup di hadapan Tuhan. Bahkan mereka berani meremehkan dosa di dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan jangan berzinah, tetapi dia tetap melakukan zina dan tidak merasa berdosa.
Kita tahu tidak boleh ambil uang suap, tetapi kita tetap ambil uang suap dan tidak merasa berdosa. Firman katakan kasihilah sesamamu, tetapi kita malah merendahkan orang lain, menghina orang lain, menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain. Dan kita lakukan itu tanpa merasa berdosa. Ini adalah ciri-ciri orang bodoh, Bapak Ibu. Berbeda dengan orang berhikmat. Di dalam keputusan-keputusan hidupnya, dia pilih berdasarkan takut akan Tuhan. Sehingga keputusan hidupnya dan kehidupannya itu menjadi berkat. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang hidup menurut standar mereka sendiri. Sedangkan orang yang berhikmat adalah orang yang hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat betapa pentingnya hikmat itu. Dan kita juga bisa melihat betapa kita memerlukan hikmat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini mari kita belajar bagaimana kita bisa hidup sebagai orang yang berhikmat. Sama-sama kita belajar dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, melalui perikop ini saya belajar dari Salomo bagaimana cara kita untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Bagaimana cara kita untuk bisa hidup sebagai orang berhikmat. Pertama, bagaimana cara kita hidup sebagai orang berhikmat? Yaitu dengan meminta kepada Tuhan. Raja Salomo tidak terlahir sebagai orang yang berhikmat, tetapi dia meminta kepada Tuhan. Kita bisa baca dari ayat 6-9.
Raja Salomo meminta kepada Allah untuk mendapatkan hikmat. Dan bagian ini nyambung dengan bagian-bagian Alkitab lainnya. Karena memang hikmat Tuhan itu diberikan oleh Tuhan kepada dia yang memintanya. Daniel mengaku dirinya tidak punya hikmat. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Paulus juga mengatakan di dalam Kolose 1, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Begitu juga di dalam surat Efesus, Paulus berkata, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Yakobus pun juga dengan sangat jelas mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi dari sini Bapak Ibu kita paham bahwa hikmat Tuhan itu tidak secara natural dimiliki oleh kita, tetapi diberikan sebagai pemberian dari Tuhan. Maka itu kita perlu berdoa dan meminta hikmat Tuhan bagi kita. Kedua, bagaimana kita bisa hidup sebagai orang berhikmat adalah dengan hidup takut akan Tuhan. Amsal 4 ayat 11 mengatakan Tuhan mengajarkan jalan hikmat kepada kita. Tuhan memimpin kita di jalan yang lurus. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Oleh karena itu kita butuh pimpinan Tuhan di setiap bagian hidup kita. Jika kita perhatikan kalimat-kalimat Salomo pun dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ia mengingat bahwa Allah itu memiliki kasih setia kepada Daud ayahnya dan juga dirinya. Ia mengakui bahwa tahta yang ia miliki itu berasal dari Allah. Dan ia menyadari bahwa dia itu masih muda. Dia belum berpengalaman. Tetapi dia harus menjadi raja atas umat Allah yang begitu besar. Sehingga di sini kita melihat Salomo mengakui bahwa dia bukan apa-apa. Dan dia takut akan Tuhan. Maka ia tidak meminta kekayaan, tetapi ia meminta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan sangat senang mendengar Salomo meminta hikmat, bukan kekayaan. Sampai-sampai diberikan semuanya. Bagus ya, kamu tidak minta harta, tetapi kamu malah meminta hikmat. Maka aku akan memberikan kamu hikmat plus kekayaan plus kemuliaan. Jadi apa yang dilakukan Salomo ini dipandang baik di mata Tuhan. Tapi sampai di sini saya juga mau kita melihat kehidupan Salomo Bapak Ibu. Karena saya rasa penting bagi kita untuk berkaca dari seorang Raja Salomo. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 2, maka kita akan temukan bagaimana Salomo yang masih muda menjadi Raja Israel menggantikan ayahnya Raja Daud. Dan pasal 2 diakhiri dengan kalimat, demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Pasal 3 diawali dengan tindakan lanjutan Salomo untuk memperkokoh tahtanya. Yaitu dengan apa? Dengan menikahi putri Firaun. Nah, bagian ini unik Bapak Ibu. Karena kata mengambil anak di dalam ayat 1, itu memakai kata wayit haten. Yang juga dipakai di dalam Ulangan 7 ayat 3. Tit haten. Yang merupakan larangan Allah untuk kawin-mengawin dengan bangsa lain atau dengan non-believers. Jadi di dalam pasal 3 ayat 1, Alkitab menunjukkan suatu celah bahwa Salomo melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ayat kedua, kita lihat bahwa mereka masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Di ayat ketiga juga kita dikatakan bahwa Salomo cinta Tuhan, hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Nah Bapak Ibu, bukit-bukit pengorbanan adalah tempat penyembahan orang-orang Kanaan yang masih berdiri setelah penaklukan tanah Kanaan oleh Israel. Jadi di masa Israel menang dan menduduki Kanaan, bukit penyembahan yang merupakan bekas tempat penyembahan Baal itu masih ada tuh sampai saat zamannya Salomo, tidak dihancurkan.
Padahal kalau kita lihat di dalam Ulangan 7 ayat 5, Allah perintahkan untuk merobohkan semua mesbah-mesbah, merobohkan semua tugu-tugu berhala mereka. Jadi Allah tidak mau masih ada sisa mesbah untuk berhala-berhala. Dan Allah tidak suka jika bangsanya menyembah Dia di tempat-tempat penyembahan berhala. Jadi dari sini kita melihat adanya urgensi bagi bangsa Israel untuk memiliki bait Allah. Dan kita tahu memang Allah menetapkan Salomo yang akan membangun bait Allah baginya. Ketika Daud berinisiatif untuk membangun bait Allah, tetapi Allah katakan, bukan kamu, nanti anakmu yang akan kupakai untuk membangun bait bagiku. Jadi dari bagian awal perikop ini kita menemukan ada dua hal dari Salomo yang tidak berkenan di mata Allah. Melalui ayat ketiga kita melihat bahwa Salomo itu mencintai Tuhan. Bahkan ada seorang teolog yang mengatakan Salomo adalah satu-satunya orang di seluruh Alkitab yang dikatakan mengasihi Tuhan berkali-kali. Jadi Salomo itu adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Dia sangat mencintai dan menyayangi Tuhan, tetapi cintanya tidak sempurna. Karena kita bisa melihat ada dua celah. Tetapi Allah tetap bertanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini menjadi pergumulan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Karena kita mungkin bertanya, Tuhan, kok Tuhan tidak menghukum Salomo? Tetapi Tuhan malah menawarkan dia hadiah. Kenapa? Menurut saya karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih Bapak Ibu. Sehingga ia memberikan kesempatan bagi Salomo untuk bertobat. Karena terlihat di dalam ayat 14 yang dikatakan, kalau Salomo hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan dan taat mengikuti ketetapan-ketetapan Allah, maka Allah akan memperpanjang umur Salomo. Dan juga kalau kita membaca Amsal 1 ayat 20-24, saya akan bacakan. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada pencemooh. Dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dia memperdengarkan suaranya supaya orang bodoh berbalik kepadanya dan tidak jalan menurut jalan kehidupan yang dia pilih sendiri. Tuhan berikan kesempatan supaya orang bodoh dapat berbalik dan tidak menurut kehidupan yang berdosa dan menolak Allah. Jadi saya percaya Tuhan yang penuh kasih seperti ini, Dia pun memberikan kesempatan kepada Salomo untuk bertobat. Bapak Ibu, tadi kita lihat adanya urgensi bagi bangsa Israel untuk memiliki bait Allah. Apakah Salomo membangunnya? Membangunnya. Dalam pasal 6-8 menceritakan bagaimana Salomo membangun bait Allah. Nah, di pasal 9 Allah sekali lagi memperingatkan Salomo untuk hidup taat dan tidak menyembah Allah lain. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Bapak Ibu, di pasal 3 Allah pertama kali mendatangi Salomo dan ia memperingati untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Di pasal 2 itu adalah kedua kalinya Allah mendatangi Salomo dan sekali lagi Allah memperingati Salomo untuk hidup taat kepadanya. Tetapi sayangnya sampai pada pasal 11 kita menemukan Salomo tidak bertobat.
Dia terus menikah dengan perempuan-perempuan asing dan malah ikut menyembah berhala sekalipun bait suci sudah didirikan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat dosa di awal kejatuhannya itu menjadi akhir penghancur hidupnya. Bahkan pelanggarannya di pasal 11 itu jauh lebih parah daripada pasal 3 awal. Bapak Ibu, hal ini membuat saya juga berkaca dan merefleksikan kepada diri saya. Kita bisa jadi orang yang nampak begitu hebat, kita bisa menjadi orang yang nampak begitu agung, tetapi itu semua pasti akan hancur jika kita tidak sepenuhnya hidup takut akan Allah. Kenapa Bapak Ibu saya merasa penting menyelipkan kisah hidup Salomo di dalam poin kedua khotbah ini? Karena jangan sampai kita butuh Tuhan hanya di segelintir hidup kita, tapi di bagian-bagian tertentu hidup kita justru kita bertingkah seperti orang bodoh. Salomo menggunakan hikmat Tuhan dengan begitu luar biasa di dalam memimpin kerajaannya. Kita tahu di pasal 3 ayat 16-28, Salomo begitu berhikmat memutuskan sebuah perkara di dalam kepemimpinannya. Tetapi ia tidak menggunakan hikmat Tuhan di dalam love life-nya. Dia menggunakan hikmat dunia menikahi putri-putri bangsa lain. Bukan hanya untuk kepentingan politik, tetapi juga karena kecintaannya pada perempuan. Padahal sudah jelas-jelas Allah tidak berkenan. Dan akhirnya itulah yang membawa dia masuk ke dalam kejatuhan. Hati-hati Bapak Ibu, karena mungkin kita juga sama seperti Salomo. Kita tahu firman Tuhan, tetapi hidup kita tidak sama sekali takut kepada firman. Dibilang jangan cari pacar yang tidak takut akan Allah. Tetapi kita bilang, aduh dia ganteng sekali, dia kaya sekali, dan dia baik hati. Sudahlah tidak apa-apa. Nanti urusan agama bisa kita tarik jadi Kristen. Sudahlah tidak apa-apa. Sagok aja guru-guru supaya nilai anak-anak kita jadi bagus. Ini kurang ajar di mata Tuhan. Meremehkan firman Tuhan dan malahan memakai hikmat dunia di dalam keputusan hidup kita. Maka refleksi kita, takut akan Tuhan harus di dalam seluruh bagian hidup kita. Segala keputusan kita, sesimpel apapun, sekecil apapun, harus berdasarkan takut akan Tuhan. Tidak boleh dengan pemikiran dunia seperti orang-orang bodoh. Jadi kita sudah membahas 2 poin di sini Bapak Ibu, bagaimana cara kita hidup dengan hikmat Tuhan. Yaitu pertama dengan meminta kepada Tuhan, dan kedua dengan hidup takut akan Tuhan seutuhnya, sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Dan poin ketiga, poin terakhir yang bisa kita pelajari hari ini, bagaimana kita hidup sebagai orang yang berhikmat adalah datang kepada Yesus. Ini adalah poin yang paling esensial menurut saya. Karena ketika kita membutuhkan hikmat, mendekatlah kepada Yesus. Matius 12 ayat 42 mencatat, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Salomo Bapak Ibu seorang raja yang paling berhikmat. Kita tidak bisa menemukan lagi orang yang lebih berhikmat daripada Salomo. Ia bahkan menuliskan kitab hikmat. Kita tahu Salomo penulis kitab Amsal. Tetapi ada yang lebih hebat daripada Salomo, yaitu Yesus. Jika Salomo berbicara mengenai hikmat Allah, Yesus adalah hikmat Allah itu sendiri. Seperti yang tercatat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jika orang lain berbicara mengenai kebenaran, Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Orang lain mengajarkan cara-cara mendapatkan kehidupan kekal, Yesus adalah kehidupan kekal itu sendiri. Maka bagaimana kita menghidupi hikmat Tuhan? Yaitu kita harus minta kepada Allah, hidup dengan takut akan Allah. Dan ketiga, kenalilah, cintailah, ikutilah Yesus yang adalah hikmat Allah itu sendiri. Mari kita berdoa. Melalui firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan, kami belajar bahwa takut akan Tuhan merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupan kami manusia. Karena percuma kami memiliki kepintaran, percuma kami memiliki kekayaan, tetapi jika hidup kami seperti orang-orang bodoh, hidup kami tidak takut akan Tuhan, keputusan-keputusan kami putuskan hanya berdasarkan kemampuan kami sendiri, itu semua menjadi sia-sia dan akan menghancurkan kami sendiri.
Untuk itu kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni jika selama ini kami hidup sebagai orang-orang bodoh yang tidak takut akan Tuhan. Ampuni jika selama ini kami tidak pernah membawa Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan kami. Tetapi kami memohon agar kiranya Tuhan memampukan kami mulai dari hari ini untuk bisa terus-menerus hidup takut akan Tuhan. Memikirkan setiap keputusan-keputusan kami berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat, yang bisa hidup sesuai dengan hikmat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan di dalam kesempatan ini juga kami berdoa agar kiranya Tuhan memimpin gereja kami, Gereja Kristus Bojong Indah, di dalam mempersiapkan ibadah new normal. Berikanlah hikmat-Mu kepada setiap kami yang membutuhkan agar kami dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Agar setiap peralatan-peralatan, setiap orang-orang dipersiapkan untuk bisa mempersiapkan ibadah yang baik dan benar yang sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan kami pun juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang, bagi jemaat-jemaat di dalam gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk untuk jemaat Gereja Kristus Bojong Indah yang sedang mengalami kondisi lemah tubuh atau mengalami masalah ekonomi dan juga masalah rumah tangga. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka sukacita setiap harinya. Tuhan yang berikan mereka kasih satu dengan yang lainnya. Dan biarlah iman mereka tetap berakar teguh kepada Yesus. Dan juga Tuhan berikan hikmat-Mu kepada mereka agar setiap kali mereka berinteraksi dengan orang lain, mereka tetap berinteraksi di dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka tidak menjadi batu sandungan, mereka tidak melukai orang lain, tetapi biarlah mereka menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka. Kami berdoa untuk penyusunan kemajelisan GKBI periode 2001-2004. Agar Tuhan juga yang mempersiapkan hati dari setiap calon penatua untuk melayani Tuhan bersama-sama. Kami tahu mungkin gentar ketika harus masuk ke dalam kemajelisan. Kami tahu mungkin ada rasa takut karena tanggung jawab yang besar terhadap gereja ini dan juga terhadap Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan hati yang rindu di dalam melayani Tuhan. Sehingga ketakutan itu dikalahkan oleh ketaatan atas firman Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap majelis dan hamba Tuhan agar kiranya kami semua bisa bekerja sama dengan baik. Sungguh-sungguh memikirkan yang terbaik untuk gereja Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Ibu Dede Hartati, Ibu Siane, Saudari Gislen Duyani, Bapak Stevi Lufandi, Ibu Kurnia Wiriani Wijaya, Saudara Angtiara Anwar. Kiranya Tuhan pelihara hidup mereka hari lepas hari. Berikan anugerah-Mu atas mereka dan juga berikan mereka hati yang semakin mencintai Tuhan dan sesama. Dan kami menutup doa syafaat ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Ayat persembahan pada hari ini terambil dari Matius 5, ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Persembahan kasih dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKBI yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam kotak di gereja di ruang kasih. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau kami juga selalu mendapat berkat daripada Tuhan. Bersyukur untuk berkat Tuhan sepanjang hidup kami. Dan pada kesempatan hari ini kami boleh memberikan sebagian yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah uang-uang ini ya Tuhan dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Dan bisa menjadi saluran berkat dimanapun gereja ini berada ya Bapa. Pimpin jemaat-Mu Tuhan, pimpinlah kami semua ya Bapa. Dan biarlah semua persembahan ini dapat dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta pada hari ini terkait persekutuan doa Rabu malam yang akan kembali dilaksanakan pada tanggal 29 Juli pukul 7 malam dengan tema Akulah Pintu yang akan dilayani oleh Evangelis Nesa Adriani. Jemaat dapat mengakses melalui YouTube GKBI Channel. Kemudian untuk persekutuan doa Sabtu pagi akan diadakan pada tanggal 1 Agustus pukul 6 pagi. Jemaat dapat mengakses melalui link Zoom yang diberikan di GKBI Forum. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita belajar untuk melakukan kebenaran menurut hikmat Allah. Sekembalinya kita ke kehidupan sehari-hari, marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya dan dengan hidup takut akan Allah, karena Dialah Allah yang terbaik untuk kita. Kita mau menyanyikan satu pujian, Kaulah yang terbaik Tuhan. Dan ku berlari
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Untuk itu mintalah hikmat kepada Tuhan sambil mengakui bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan hiduplah semakin mendekat kepada Yesus Kristus dan dengarlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kepada Allah beri puji. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan silakan bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu tantangan atau godaan terbesar ketika kita beribadah online adalah kurangnya kedisiplinan. Entah itu mengenai ketepatan dalam jam ibadah ataupun kendurnya sikap menghormati Tuhan di dalam ibadah. Untuk itu saya mengingatkan bagi kita semua untuk kembali mendisiplinkan diri kita di dalam ketepatan waktu beribadah antara jam 8 atau 10.45. Dan juga kita perlu mendisiplinkan diri kita untuk menghargai dan menghormati Tuhan di dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.